Kalau ibaratnya manusia banyak berburu-buru, manusia banyak saling berburu mencari yang namanya pangkat, manusia sibuk mencari yang namanya jabatan. Untuk mencarinya namanya pangkat dan jabatan, pasti ada yang namanya usaha. Kalau seorang manusia memiliki sebuah pangkat, mungkin bisa kita lihat dari simbol-simbol dari pakaian yang tertempel dalam pakaiannya, baik itu bentuk lambang, bentuk kode, dan lain sebagainya. Tapi takwa ini sesuatu derajat, kalau manusia mencapainya dia tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat, tapi kita semua sama-sama memiliki kesempatan. Selagi dia orang yang beriman, orang yang beragama Islam, sama-sama memiliki kesempatan untuk menggapai derajat takwa ini. Tidak ada syarat tinggi badan, tidak ada syarat ijazah, tidak ada syarat gelar-gelar dunia dan lain sebagainya untuk menggapai gelar takwa itu. Yang perlu kita butuhkan adalah kesungguh-sungguhan dalam hati kita. Bagaimana kita memulai dari derajat takwa ini, menggapai derajat takwa ini? Pertama, kita harus memuhasabah diri kita. Kita menghitung diri kita. Selama kita hidup, sejak kita usia balik sampai sekarang, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Sudah berapa kali lalai kita terhadap seruan-seruan untuk taat kepada Allah? Seruan memang banyak, tapi yang namanya manusia ada yang mengikuti, ada yang tidak. Itu kembali pertanyaan kepada diri kita masing-masing, termasuk khotib yang menyampaikan sendiri. Kita sama-sama belajar di sini. Karena kita tidak ada yang namanya kita manusia biasa, tahapan keimanan kita sama, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Berbeda dengan imannya para nabi dan rasul yang selalu yazid wa yazid, bertambah dan bertambah. Sementara kita sebagai manusia tidak ada jaminan iman takwa akan selalu melekat dalam diri kita. Jadi ini yang pertama, kita jadikan bahan renungan berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian dari dosa-dosa yang kita lakukan itu, apakah sudah ada kita meminta ampun kepada Allah? Minta ampun atas dosa-dosa itu. Mungkin saja kita banyak berbuat dosa-dosa kecil, tapi kalau dikumpulkan, dianggap remeh, dibiarkan, dia juga akan menumpuk. Karena kita tidak pernah melihat, ketika kita ibaratnya seorang yang main game, kalau dia menang nampak kredit poinnya, atau seorang pengusaha, kalau dia beruntung nampak hasilnya, rekeningnya bertambah dan lain sebagainya. Tapi amal ibadah kita kan tidak pernah melihat selama ini. Berapa jumlah kebaikan yang dituliskan untuk diri kita, berapa jumlah keburukan yang dituliskan untuk diri kita. Yang bisa kita lakukan, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allah itu sangat maha menerima taubat. Selagi ada keinginan kita meminta ampun kepada Allah, selagi kita masih ada diberikan kesempatan hidup, selama itu masih ada kesempatan kita untuk minta ampun kepada Allah, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Banyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian untuk menggapai derajat takwa ini memang harus mantap niat dari dalam hati kita. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Setiap tindak perbuatan itu berlandaskan atas niat. Niat itulah yang memotivasi diri kita, yang mendorong diri kita untuk berbuat kebaikan, untuk memperbaiki diri, untuk membenahi diri. Jangan ada niat-niat yang lain kita gapai selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keuntungan-keuntungan lain. Kita mantapkan niat kita benar-benar untuk menggapai bagaimana berusaha menjadi orang yang bertakwa tadi. Karena takwa itu memang kita sendiri pun tidak melihat. Yang bisa menilai hanyalah Allah. Allah yang hanya mengetahui apa dalam hati setiap manusia. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha bersungguh-sungguh. Kemudian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah harus juga dilandasi dengan ilmu. Banyak belajar. Tamat sekolah bukan berarti tak berhenti untuk belajar. Dimanapun ada majelis-majelis ilmu, kita datangi. Ada orang mengantarkan ilmu, kita pelajari. Supaya apa? Supaya tahu kita apa yang harus kita lakukan.
Kemudian baru kita tingkatkan amal ibadah kita, bersungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah. Dalam beramal soleh ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kadang ketika manusia sudah bersungguh-sungguh beramal soleh, yang namanya iblis untuk menjerumuskan manusia banyak, dia punya 1001 macam cara. Banyak orang-orang yang dulunya beriman bertakwa akhir-akhirnya bisa dijerumuskan oleh iblis. Yang sangat berhati-hati kita, jangan sampai amal ibadah yang sudah kita bangun timbul rasa ujub, rasa sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain karena amal ibadah yang telah kita lakukan. Di sini yang paling berhati-hati kita. Kalau orang yang sombong atas dosa-dosanya, jelas itu nampak. Sudah jelas dia berdosa, banyak berbuat salah, sombong dengan dosanya. Tapi ketika kita sombong karena amal ibadah, ini yang paling banyak menjerumuskan manusia. Berapa banyak orang-orang soleh terdahulu. Ada dulu namanya mungkin banyak orang yang sering bercerita, para mubalik, para khotib yang bercerita, seorang syekh bersisah dari orang yang begitu bertakwa bisa terjerumus. Begitu juga salah seorang sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, hafiz 30 juz, berakhir dalam keadaan murtad. Hanya kenapa? Hanya karena terlena dengan dunia. Ketika itu dia terlena melihat tawanan bangsa Romawi yang cantik, dan dia bukanlah seorang muslimah. Gara-gara terlena sehingga dia mau menggadaikan akidahnya. Padahal berapa susah payah dia beribadah, berapa susah payah dia menghafal Al-Quran. Apalagi kita. Jadi ibaratnya ibadah ini jangan kita sempat ibadah ini menjadikan kita sombong. Tetap kita merendahkan hati kita kepada Allah. Jadi kita ikhlas, tulus, itu yang dinilai oleh Allah. Berapa juga banyak orang yang dulunya banyak berdosa, tapi karena dia sungguh-sungguh diberi rahmat oleh Allah, sehingga akhir hayatnya berakhir meninggal dengan husnul khotimah. Kenapa? Karena kesungguh-sungguhan dalam hati. Jadi kata kuncinya adalah hati kita itu sendiri. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum, fa inna Allah yanzuru ila qulubikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak melihat bentuk tubuhmu, bentuk parasmu. Tak lihat Allah gagah kamu, tapi Allah melihat hati kamu. Jadi hati ini menjadi pengontrol kita. Ketulusan ini dimulai dari dalam hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh untuk menggapai jalan takwa ini? Ketika kita telah sungguh-sungguh menggapai jalan takwa, sehingga mungkin secara tidak langsung akan lahir yang namanya dalam diri manusia kasih sayang. Disitulah rasanya peduli, rasa empati terhadap saudara-saudaranya, rasa saling tolong menolong. Orang-orang yang sudah bagus perilakunya, sudah bertaat dia kepada Allah, ketika dia sungguh-sungguh, maka insya Allah akan timbul yang nama dalam dirinya itu rasa kasih sayang. Ada saudaranya, fakir miskin, anak yatim, mereka sayangi, mereka urus, mereka bantu, dan banyak hal-hal yang lain yang mereka perbuat. Saling membahu. Tidak pun bisa membantu secara materi, paling tidak dia sering juga mendoakan saudaranya. Selain kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, orang-orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya, dia akan mendoakan saudaranya. Ya Allah, saudaraku sebulan sampai sekarang belum taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rahmatmu ya Allah. Berikanlah hidayahmu kepada saudara hamba ya Allah. Dia saudara hamba ya Allah, bimbinglah dia agar bisa kembali taat kepadamu ya Allah. Ada rasa saling peduli kita. Jadi disinilah mudah-mudahan dalam tips sederhana ini bisa berupaya menjadi jalan bagi kita untuk menggapai gelar takwa tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kita berupaya dalam mencapai gelar takwa itu, yang pertama kita muhasabah, sering-sering menghitung diri kita. Yang kedua, kita mantapkan niat kita kepada Allah. Kemudian berikutnya, sering-seringlah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Meskipun dosa kecil, kalau kita remehkan, lama-kelamaan akan menumpuk.
Jangan pernah kita anggap enteng dosa-dosa yang telah kita lakukan, apalagi dosa besar. Kemudian kita memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu dan serta mengamalkan, tidak hanya sebatas mengkaji. Apa ilmu yang kita dapatnya, seberapa ilmu yang kita dapat, seberapa banyak amalan yang bisa kita lakukan. Lahirlah yang namanya perbuatan. Dari perbuatan itu sendiri kemudian lahir rasa kasih sayang itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita supaya kita kuat mantap hati kita, sering-seringlah kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian sering membantu kegiatan-kegiatan dakwah ini. Mudah-mudahan tidak hanya untuk orang lain, terutama untuk diri kita juga menjadi motivasi untuk taat